Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herumia Mugyasari, NIM 213100200, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sketsa tangan desain interface website yang saya buat. Saya membuat desain website e-kaos. Apa sih e-kaos itu dan latar belakang apa yang membuat saya harus membuat website e-kaos? Jadi, e-kaos adalah website yang mana di dalam website itu memuat berbagai informasi mengenai kos. Baik itu tentang fasilitas, detail kosnya, pemilik, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kos. Latar belakang apa yang membuat saya harus membuat website e-kaos? Jadi saya membuat desain website e-kaos dikarenakan ada beberapa sebab, yaitu masih banyak mahasiswa yang mencari kos dengan mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain. Ini sangat menyulitkan mahasiswa, apalagi jika mahasiswa tersebut berasal dari luar daerah, yang mana besar kemungkinan bahwa mahasiswa tersebut belum tentu hafal daerah di sekitar sana. Maka dari itu, dengan berkembangnya teknologi untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah website untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari dan melakukan pemesanan tempat kos. Baiklah, langsung saja ke penjelasan sketsa tangan desain interface e-kaos yang saya buat. Pertama, ada desain tentang halaman home atau tampilan awal website. Halaman home dapat dilihat dengan mengetikkan link website e-kaos tersebut pada browser. Misal, saya membuat website kos putih abu-abu. Jadi, untuk bisa melihat halaman home atau tampilan awal website, user harus mengetikkan link kos putih abu-abu pada browsernya. Pada halaman home juga terdapat berbagai fitur-fitur yang terdiri dari menu, cari kos, peta lokasi, tentang kami, dan juga login. Selain itu, dalam halaman home juga terdapat tulisan rumah kos putih abu-abu dan di bawahnya terdapat gambar logo dari kos putih abu-abu tersebut. Di bawahnya juga ada info dan pemberitahuan, yang mana info dan pemberitahuan ini nantinya akan diisi tentang masih ada atau tidaknya kos yang bisa disewa oleh mahasiswa. Di samping kanan ada fasilitas kos, yang nanti diisi ada foto kamar mandi, dan juga foto dapur. Sedangkan yang di bagian bawah sendiri nanti akan diisi foto kos putih abu-abu keseluruhan tampak depan. Selanjutnya, fitur tentang kami. Dalam fitur tentang kami ini lebih memuat tentang detail informasi kos putih abu-abu. Di situ saya tuliskan tentang kami atau about us tanda tanya. Di bawahnya, kos putih abu-abu menyediakan sewa kamar kos dengan fasilitas yang menguntungkan. Nanti bisa diisikan lagi tentang detail kamar-kamar yang disewakan pada kos putih abu-abu. Selain itu, dalam fitur tentang kami ini juga menyisipkan kontak atau media sosial yang bisa dihubungi. Di situ saya tuliskan ada Instagram dengan username @kos_putih abu-abu, Facebook dengan username kos_putih abu-abu, dan juga WhatsApp dengan nomor 081226038414. Selanjutnya ada fitur tampilan login. Dalam fitur tampilan login ini, user dapat mengetikkan email beserta passwordnya untuk login. Selain itu, user juga bisa menggunakan alamat email yang sudah tersinkronisasi dengan Google-nya. Setelah berhasil login, user akan dibawa pada halaman pencarian. Dalam halaman pencarian ini memuat beberapa rincian seperti nama kos, nomor kamar, alamat, harga, dan juga fasilitas dari kos putih abu-abu. Nama kos sudah terisi secara otomatis, yaitu kos putih abu-abu.
Sedangkan nomor kamar di sini user bisa memilih. Saya ambil contoh di sini user memilih kamar flamboyan_02. Alamatnya juga sudah terisi secara otomatis, yaitu ada di Desa Ndresukulon RT 01 RW 02 Rembang. Untuk harga sewanya, user bisa memilih apakah ia ingin menyewa bulanan atau juga bisa menyewa tahunan. Fasilitas kos yang ada di kos putih abu-abu itu ada kasur, almari, meja kecil, rak sepatu, tempat sampah, kamar mandi luar, dapur bersama, dan juga sudah free air atau listrik. Jika user tertarik, maka user bisa melanjutkan dengan mengeklik tulisan pilih. Tapi jika user tidak tertarik, maka user bisa langsung mengeklik tulisan logout yang ada di kanan atas. Setelah user mengeklik tulisan pilih, maka user akan dibawa pada halaman detail kos. Pada halaman detail kos ini memuat gambar detail tentang kos putih abu-abu. Di situ ada gambar detail tentang kamar yang tadi sudah dipilih, juga ada gambar detail kosnya. User juga bisa memilih jenis kamar, apakah untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dalam halaman detail kos juga, user diminta untuk memasukkan tanggal kapan ia masuk. Saya ambil contoh di sini user memasukkan tanggal 7 November 2022. Jika user tertarik dengan gambar dari detail kamar yang dilampirkan, user bisa mengeklik tulisan pilih. Jika tidak, user bisa mengklik tulisan kembali. Jika user mengeklik tulisan pilih, maka user akan diarahkan pada halaman pemesanan. Dalam halaman pemesanan ini memuat rincian tentang ID user, tanggal pemesanan, nama kos, nomor kamar, harga, dan juga metode pembayaran. ID user ini bisa ditulis dengan nama. Saya ambil contoh. Di sini user memasukkan nama Hermia_123. Selanjutnya tanggal pemesanan 07 November 2022. Nama kosnya sudah terisi secara otomatis yaitu kos putih abu-abu dan nomor kamarnya juga terisi secara otomatis yaitu flamboyan_02. Untuk harganya di sini saya ambil contoh user mengambil harga sewa bulanan, yaitu harga sewa per bulannya adalah 470. Selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini user bisa memilih metode pembayaran bisa melalui COD, Shopee, Dana, atau transfer. Jika user tertarik, maka user bisa mengklik tulisan pesan. Kalau user tidak tertarik dengan harganya, user bisa melakukan klik tulisan batal. Selanjutnya, user akan dibawa ke halaman pembayaran. Dalam halaman pembayaran memuat rincian tentang ID user, tanggal pembayaran, bank tujuan, rekening tujuan, jumlah pembayaran, dan juga kode transfer. ID user tadi sudah diisi yaitu Hermia_123. Tanggal pembayaran di sini user melakukan pembayaran di hari yang sama yaitu tanggal 7 November 2022. Bank tujuannya di sini user bisa memilih apakah mau Bank BRI, BNI, atau Mandiri. Jika user memilih salah satu di antara bank tujuan tersebut, maka rekening tujuan akan terisi secara otomatis. Jumlah pembayaran yaitu tadi ada 470.000 dan kode transfer adalah kode yang didapat setelah user melakukan transfer. Selanjutnya, untuk setuju maka user bisa mengeklik tulisan bayar. Selanjutnya, user akan dibawa pada halaman detail pemesanan. Dalam halaman detail pemesanan ini memuat rincian seperti ID user, tanggal pemesanan, nama kos, nomor kamar, bank tujuan, rekening tujuan, jumlah pembayaran, dan juga kode transfer.
Halaman detail pemesanan ini sudah terisi secara otomatis. Di sini user hanya perlu memastikan apakah data-data yang ditampilkan tersebut sudah benar atau tidak. Kalaupun tidak, user bisa melakukan pembenarannya. Jika user rasa bahwa data tersebut sudah benar, maka user akan diminta untuk mendownload bukti detail pemesanan. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai bukti bahwa user telah melakukan pemesanan pada kos putih abu-abu. Selanjutnya, setelah user mendownload bukti detail pemesanan, maka secara otomatis user akan mendapat notifikasi pesan dari kos putih abu-abu, yang mana notifikasi pesannya itu berisi nama kosnya yaitu kos putih abu-abu, nomor kamarnya yaitu flamboyan_02 telah dipesan oleh usernya. Usernya di sini tadi Hermia_123. Selanjutnya di bagian bawah ada peringatan yaitu lakukan pengecekan dengan login menggunakan username atau email Anda di halaman login. Terima kasih. Jika user ingin membalasnya, maka user bisa mengklik tulisan buka. Tetapi jika user tidak ingin membalasnya, maka user bisa mengklik tulisan tutup. Mungkin itu saja sketsa tangan desain interface website e-kos yang saya buat. Semoga desain interface website e-kos yang saya buat bisa memudahkan pemilik dan juga mahasiswa dalam melakukan pencarian serta pemesanan kamar kos. Saya Hermia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan pasti milik kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.